إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di dalam surah Fatir ayat ke-37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatazakkar fihi man tazakkar wa ja'akumun najir fazuku wa ma lizolimina min nasir. Dan mereka berteriak-teriak di dalam neraka itu nantinya kesakitan. Mereka minta maaf apa saja. Mereka berusaha teriak-teriak, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dulu kami lalai, sekarang setelah disiksa di neraka baru mau bilang, ya Allah, keluarkan kami. Padahal sudah tidak mungkin, mustahil. Kalau orang sudah mati dihidupkan lagi nggak mungkin. Orang masuk di neraka dikeluarkan sudah nggak mungkin, kecuali rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, memang dia dapat syafaat segala macam. Tapi umumnya kalau sudah masuk neraka maka dia akan rasakan siksaannya. Mereka teriak-teriak dan Allah menjawab, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir. Banyak waktu 24 jam, 1 jam saja kalau kita gunakan untuk dengerin ceramah setiap hari sudah sampai peringatan. Masih ada 23 jam untuk aktivitas yang lain. Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Gak pernah dengar ceramah sama sekali, gak pernah ada orang nasihatin kamu, maka rasakanlah azab kami. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun kalau sudah mati. Gak akan ada lagi yang tolong, walaupun nangis darah juga udah sia-sia. Dan dalam riwayat tentang neraka, kata Nabi SAW, ahli neraka akan menangis saking habis air matanya, darah yang keluar dari mata mereka. Tapi sudah nggak ada gunanya lagi. Buat teman-teman yang dengerin video ini, mumpung masih sehat, masih kuat, sibukkan diri dengan ibadah. Karena kita tak pernah tahu kapan Allah cabut nyawa ini. Punya dosa di masa lalu, minta maaf kepada Allah, bertaubat, perbanyak istighfar. Beruntunglah orang yang berakal, dengar, tangkap, amalin. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud pemberi peringatan ialah Al-Quran. Di dalam ayat, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan, maksudnya Al-Quran. Sudah diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa, bisa dimengerti. Sekarang malah lebih mudah lagi, lebih luar biasa, nanti hujah Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Karena di handphone kita semua ada. Dunia sekarang di tangan kita nih. Apa saja kita mau, bisa kita baca, bisa kita lihat. Lain lagi, kata beliau, pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ikrimah Sofyan, Waqi Al-Husain Ibn Fadl, Al-Faruq dan At-Tabari. Mereka berkata, pemberi peringatan ialah uban kepala. Ini biasa, bahkan ada orang subhanallah masih umur 20 lebih, masih umur 30 sudah ada ubannya. Dan sengaja dicat, ditutupi. Harusnya biarin dia tumbuh, jadi setiap ngaca kita lihat, oh ya, rambut saya sudah memutih karena uban datang kepada seseorang pada usia tua, sebagai tanda meninggalkan masa muda yang merupakan usia bercanda dan bermain. Sebagaimana kata penyair di dalam syair, maka Al-Qadi Munzir bin Sa'id Al-Baluti rahimahullah memperingatkan kepada orang yang mengambil hikmah dari tanda-tanda tersebut dengan syairnya,
Kenapakah kamu masih juga bercanda, sementara peringatan telah datangi Anda, dan begitu juga jaring kematian telah sangat dekat hampiri Anda. Sesungguhnya di saat kematian tiba ada sekarat yang kita rasa, maka waspadalah jika ia tiba. Dokter pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya kamu tahu pasti urusan-urusan sebangsa ukhrawi, maka beramallah. Artinya, kamu tahu akhirat akan datang sebenarnya, maka beramallah sesungguh hati, wahai orang bijak bestari, orang yang berakal. Malam-malammu berlalu cepat, sementara kamu tak segera taubat, bahkan terus saja bab yang kulihat tidak henti dalam maksiat. Benarkah kamu suka mati tiba-tiba, padahal kamu tahu dengan nyata tidak ada tempat berlindung darinya, tidak ada benteng yang bisa menolak kehadirannya. Lalu hanya ada dua pilihan, mana di antara Tuhan tentukan, ke surga yang didekatkan atau ke sakar atau neraka yang dinyalakan. Al-Faqih Abu Abdillah Muhammad bin Abi Zimmin rahimahullah juga pernah menyebutkan dalam syairnya, maut setiap saat menggelar kafan, sedang kita senantiasa melupakan terhadap apa yang menyembuhkan, terhadap apa yang menyelamatkan. Jadi kita sudah tahu mati akan datang, sudah tahu sebenarnya penawarnya amal soleh dan iman, tapi lalai terus. Kita selalu lalaikan yang bisa menyelamatkan kita dari kematian dan dari kafan itu. Ada sebuah riwayat ketika malaikat maut menemui Nabi Daud alaihissalam, lalu beliau bertanya. Daud tanya, siapa kamu ini? Karena dalam sosok manusia. Lalu dia menjawab, aku adalah makhluk yang tak pernah takut kepada para raja, tak bisa dihalangi oleh gedung-gedung, dan tidak mau menerima suap. Kalau begitu, kamu adalah malaikat maut, kata Nabi Daud. Kata malaikat tersebut, benar, sahutnya. Kata Daud, kenapa kamu datang kepadaku sementara aku belum siap? Maka malaikat maut pun berkata, hai Daud, mana fulan kerabatmu? Mana fulan tetanggamu? Mereka semua telah meninggal dunia. Tidakkah kau mengambil pelajaran dari mereka sehingga kamu bersiap-siap? Jadi kisah ini yang dinukil masyhur sekali tentang Nabi Daud alaihissalam, ya. Ada di dalam riwayat yang lain, asar yang lain dikatakan Nabi Daud alaihissalam sering didatangi oleh malaikat maut berkunjung. Maka Nabi Daud pun berkata, kalau engkau ingin datang satu hari nanti mencabut ruhku, berikanlah aku pemberitahuan sebelumnya. Maka lama bertahun-tahun Nabi Daud tidak didatangi malaikat maut. Begitu rambutnya sudah mulai beruban, Daud alaihissalam datang malaikat maut. Lalu Nabi Daud tanya, kamu datang berkunjung atau mencabut ruhku? Kata malaikat maut, mencabut ruhmu. Lalu dia bilang, bukankah saya minta agar diberi peringatan? Kata malaikat maut, bukankah rambutmu sudah putih semua? Jadi uban ialah tanda dekatnya kematian. Bukankah badanmu sudah melemah? Bukan seperti saat kau masih remaja. Bukankah tetanggamu fulan telah meninggal? Kerabatmu fulan telah meninggal. Itulah tanda-tanda datang sebelum aku datang. Kalau mati datang gak bisa ditunda. Tentu para nabi punya sedikit pengkhususan. Dalam sebuah riwayat yang sahih, kata Nabi SAW, semua nabi-nabi diberikan khiyar pada saat mau meninggal. Dikasih kesempatan, mau dipanjangin umur enggak? Kalau mereka mau, maka Allah panjangin. Tapi khusus nabi-nabi saja. Dan juga Nabi Musa alaihissalam pernah kedatangan malaikat maut, sama dalam sosok manusia juga. Maka malaikat maut langsung tiba-tiba mengatakan, saya ditugaskan mencabut ruhmu. Nabi Musa enggak tahu ini. Nabi Musa pukul. Dalam riwayat bahkan dikatakan dicabut matanya oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa pikir ini orang main-main, bercanda. Dan saat itu Nabi Musa alaihissalam lagi dalam keadaan sakit. Maka malaikat maut pun mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu diutuslah kembali malaikat maut dan menjelaskan kalau dia adalah malaikat maut. Lalu Musa alaihissalam meminta maaf, ya, karena tidak tahu. Lalu kemudian ditanya oleh malaikat maut, hai Musa, Tuhanmu menawarkan, maukah kamu dipanjangkan umur 1000 tahun? Pada saat itu umurnya Nabi Musa 120 tahun. Waktu mau meninggal umurnya 120 tahun. Ini ditambah 1000 tahun. Lebih panjang daripada dia hidup. Kata Nabi Musa alaihissalam, 1000 tahun banyak. Tapi Allah ilhamkan dalam hatinya perkataan. Lalu dia mengatakan, sebentar, setelah 1000 tahun,
Apa yang terjadi? Kata malaikat maut, semua pasti akan mati. Kata Musa alaihissalam, kalau begitu sekarang saja, sudah selesai. Tugas dunia sudah diselesaikan sampai sini oleh Allah. Saya mau menuju ke akhirat, hasil panennya mau diambil nih sekarang. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.